Kalau pengen kaya dari Allah, mintalah ke Allah dengan sungguh-sungguh. Orang nyari duit ke setan tapi ogah disebut musyrik, pengen tetap disebut hamba Allah, nggak bakal dapat, pasti dijamin nggak dapat. Jadi konsekuensinya kalau ke setan udah pasti tinggalnya bersama setan nanti. Dan resiko bagi orang musyrik adalah kekal di neraka selama-lamanya. Orang itu biasanya tobat setelah menderita setengah mati. Ya, jalan kaya itu ada dua. Jalan kaya ke Allah sama jalan kaya ke setan, ya, atau ke jin kafir. Dua-duanya itu butuh totalitas. Kalau mau ke Allah total. Kalau mau ke setan. Jadi kalau orang nyari duit ke setan tapi ogah disebut musyrik, pengen tetap disebut hamba Allah, nggak bakal dapat, pasti dijamin nggak dapat. Sama juga kalau pengen dapat kaya dari Allah tapi yang dipujanya setan, nggak bakal dapat juga. Jadi harus total, nggak bisa setengah-setengah. Artinya kalau mau jadi pengikut setan, jadilah pengikut setan yang setia. Kalau mau jadi pengikut Allah, jadilah pengikut Allah yang setia. Kalau pengen kaya dari Allah, mintalah ke Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau pengen kaya dari setan, mintalah ke setan dengan sungguh-sungguh juga. Kalau ke Allah, jangan ingat setan. Kalau ke setan, ingat Allah. Baru dapat tuh dua-duanya. Semua pasti punya konsekuensi. Konsekuensi kalau ke Allah, karena kita tetap bertauhid, konsekuensinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya benar-benar bisa pulang ke Allah. Pulang ke Allah itu artinya tinggal di surga. Itu. Konsekuensi kalau ke setan, artinya kita menduakan Allah. Allah lah yang punya semesta, Allah yang punya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ke setan, pasti kita akan gagal menempuh kehidupan akhirat, karena akhirat punya Allah. Jadi konsekuensinya kalau ke setan udah pasti tinggalnya bersama setan nanti. Oh itu di neraka pasti. Terus kalau yang orang-orang bilang tuh katanya kalau misalnya lu pesugihan atau muja, nanti lu bakal jadi budaknya, atau itu maksudnya gimana kan? Gini, sampai datangnya hari kiamat, dia ketika meninggalkan dunia ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mengikut setan, berkumpul bersama setan. Ketika di dunia saja dia sudah menghamba pada setan, ya di alam kuburnya juga dia akan menjadi hamba setan. Oh, di alam kubur ya, tuh? Bahwa kemudian banyak pengalaman orang yang memasuki alam itu, melihat orang-orang yang seperti itu dijadikan budak dan sebagainya. Ya mungkin seperti itulah, tapi yang jelas ketika di dunia dia sudah jadi hamba setan. Nggak mungkin begitu masuk alam kubur jadi juragan setan, nggak mungkin, pasti jadi hamba setan. Konsekuensinya dia tuh? Konsekuensinya tinggal pilih mau konsekuensi yang mana, mau konsekuensi yang enak apa konsekuensi yang pahit. Seandainya gini Kang, di tengah jalan dia bertobat gitu, misalnya dia melakukan hal-hal yang kayak semacam pesugihan atau bersekutulah sama setan atau jin, di tengah jalan dia insaf lah bertobat, itu gimana Kang? Pertanyaan itu sebenarnya gini, yang jelas bagi Allah sih, semua tobat diterima selama tobat itu benar-benar tobat yang sesungguhnya atau disebut taubatan nasuha. Cuman bagi para pemuja setan, untuk bertobat itu jangan dikira mudah. Oh gitu? Pasti sangat susah. Pertama, ketakutan dia kehilangan kekayaan, ketakutan dia kehilangan kemegahan. Karena kenapa dia sampai lari ke setan? Justru karena ingin kemegahan, ingin kemewahan, ingin kekayaan. Dan hampir setiap manusia enggan meninggalkan itu, meninggalkan kekayaan, kemewahan, kemegahan gitu. Jadi konsekuensi untuk bertobat itu bisa jadi sangat sulit didapat. Orang itu biasanya tobat setelah menderita setengah mati.
Orang itu biasanya tobat setelah menderita setengah mati atau sakit setengah mati baru dia tobat. Kalau di dalam keadaan bermegah-megah, itu biasanya susah. Ada aja halangannya pasti ya. Ada aja halangannya. Jangan kan yang memuja setan, yang masih mengaku hamba Allah aja, ketika diliputi dengan kemegahan, itu banyak yang mabuk kepayang, susah untuk bertobat. Itu kira-kira. Sebenarnya pada intinya sama ya. Pada intinya sama. Sama dalam arti gini. Pesugihan nyari kekayaan, penglaris juga untuk nyari kekayaan. Cuman persoalannya apakah dia kemudian menyimpang dari ketauhidan atau musyrikah gitu kira-kira. Selama dia misal gini, dia dapat penglaris ya. Media penglaris. Misal media penglarisnya, mohon maaf ya, ini mah cerita lucu. Ada orang yang menggunakan penglaris dalam usahanya, misal dia usaha restoran ya. Katanya penglarisnya itu harus ada centong yang dapat maling gitu. Dapat maling. Hati-hati, malingnya aja udah jelas haram. Udah terus dosa ya? Udah dosa gitu. Sekarang kalau misalkan dia meyakini larisnya usaha dia itu karena penglarisnya itu centong yang dapat maling itu kan musyrik. Udah musyrik tuh. Iya, musyrik. Kalau dia meyakini semua keberhasilan itu karena penglarisnya, usaha apapun karena dia meyakini kesuksesan itu karena penglarisnya, bukan karena Allah. Itu udah pasti musyrik. Dan resiko bagi orang musyrik adalah kekal di neraka selama-lamanya. Apa bedanya dengan orang yang memuja setan sekalian? Benar-benar gitu. Menduakan Allah aja. Iya, menduakan Allah. Sama aja dia. Makanya memelihara tauhid itu ya harus sangat hati-hati. Karena tipis banget antara kita udah musyrik apa belum, itu tipis banget gitu. Kan kayak tadi penglaris itu. Selama kita meyakini yang bikin laris itu Allah, ya bahwa kita megang benda-benda penglaris, ya nggak jadi masalah gitu. Sama aja dengan kita megang pusaka, misal kemudian meyakini pusaka itulah yang melindunginya, ya, kita udah musyrik. Tapi selama kita berkeyakinan semua Allah yang. Terus bendanya itu sebagai apa dong? Nah, makanya. Media apa? Jadi benda itu gini, sama aja dengan gini. Kalau kita mau mengobati gatal-gatal, mengobati gatal-gatal, orang tua bilang atau orang medis bilang pakai daun sirih gitu, pakai daun sirih. Kalau kita meyakini hilangnya gatal-gatal itu karena daun sirih, udah bermasalah tuh akidah kita. Oh, gitu. Tapi bahwa daun sirih itu punya kemampuan, dikasih kelebihan sama Allah, ternyata mengandung antiseptik, ya karena Allah. Artinya benda-benda yang dipegang pun semua ya ketika Allah berkenan. Sekalipun itu nggak berlogika. Kadang gini loh, ada misalnya batu atau apa gimana gitu, atau benda apalah gitu, gimana kan? Hampir semua benda-benda kayak gitu memang susah dilogikakan. Tetapi keyakinan kita jangan lepas dari keyakinan kita pada Allah. Bagi Allah nggak sulit ngasih keistimewaan pada benda apapun. Seperti ke daun sirih mengandung antiseptik, akar pinang mengandung obat yang bisa memperlancar peredaran darah. Gitu. Daun apa lagi tuh yang punya kandungan obat luar biasa, daun kelor misal. Ternyata itu luar biasa, nggak susah bagi Allah. Sama dengan Allah memberikan kekuatan pada batu atau benda apapun, nggak susah bagi Allah. Cuman masalahnya ada di kita. Mau meyakini benda itu apa mau meyakini Allahnya? Harus semuanya karena Allah berarti ya? Harus semua karena Allah. Semua kembali ke Allah. Di Al-Quran jelas juga semua urusan kembali kepada Allah. Gitu. Jadi soal ngasih khasiat-khasiat pada benda, pada flora, pada fauna, ya semua kembali ke Allah. Allah yang punya semuanya. Cuman medianya aja beda-beda ya Kang. Banyak orang yang bilang ya tapi kan nyariat perlu. Iya betul. Sama dengan kita sakit lalu harus ke dokter. Itu kan nyariat. Tapi jangan berkeyakinan yang nyembuhin dokter. Orang dokter itu kita ketika duduk dokter malah nanya sakitnya apa.
kan harusnya dia tahu sakitnya apa gitu. Artinya apa? Ya, yang nyembuhin bukan dokter gitu. Tapi bersyariat perlu. Jangan berkeyakinan dan bergantung pada syariatnya. Keyakinan dan ketergantungan itu harus pada Allahnya.